Setelah pemerintah Israel dengan suara bulat memilih untuk secara resmi mengakui genosida Armenia, yaitu pembantaian massal sekitar 1,5 juta orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman pada awal 1900-an. Langkah ini memicu respon tajam di kawasan tersebut. Turki modern, negara penerus Kekaisaran Ottoman, telah lama menolak label genosida, dan Ankara kini menuduh Israel menggunakan pengakuan tersebut sebagai senjata politik. Azerbaijan juga mengecam keputusan tersebut, sebuah reaksi yang signifikan mengingat hubungan strategis Baku dengan Yerusalem. Pemungutan suara ini terjadi di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Turki, meskipun Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menegaskan bahwa hal ini bukanlah tindakan balasan atas apa yang ia sebut sebagai permusuhan terbuka dan retorika di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan. Sekarang kita bersama Onur Eren, Presiden Dragoman Strategies yang bergabung bersama kita dari Istanbul. Onur, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English. Mengapa Turki melihat langkah ini dari Israel sebagai senjata politik? Apa pandangan Anda soal ini? Dua hal, maksud saya. Yang pertama, penjelasan lain apapun memang tidak masuk akal. Di bawah beberapa hal, termasuk soal waktu. Dan yang kedua, ini adalah alat yang sangat-sangat mudah digunakan oleh banyak negara barat atau negara sekutu barat. Jika mereka ingin, Anda tahu, menunjukkan reaksi terhadap Turki. Ini sangat sederhana. Maksud saya, ini hanya akal sehat saja. Lalu menurut Anda, apa yang berbeda bagi Turki atau Azerbaijan ketika Israel melanjutkan pengakuan genosida Armenia ini dibandingkan seperti yang Anda sebutkan beberapa dari 34 negara lain termasuk Amerika Serikat yang sudah lebih dulu melakukan pengakuan ini? Ya, apa yang disebut genosida Armenia sebenarnya adalah tuduhan bersama, bukan hanya terhadap Turki, tetapi juga terhadap negara bersaudara Azerbaijan. Selain itu, apa yang terjadi atau apa yang diklaim tercermin dalam hal ini di era ini juga terjadi di Azerbaijan modern saat ini. Jadi ini adalah masalah bersama yang ditunjukkan sebagai alat untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap Turki dan Azerbaijan pada saat yang sama. Reaksi dengan besaran yang sama, jika tidak lebih, juga ditunjukkan kepada setiap negara lain yang mengalami hal serupa. Alasannya sekarang ini Anda tahu, mungkin bagi Anda atau bagi para penonton Anda terlihat seperti itu. Seperti Turki dan atau Azerbaijan yang menunjukkan reaksi atau bereaksi berlebihan, sebenarnya tidak demikian. Karena reaksi yang sama atau bahkan lebih besar dalam skala yang lebih besar juga pernah ditunjukkan pada kasus-kasus sebelumnya. Saya yakin konflik yang berlangsung lama dan ketidaksepakatan antara Turki dan Israel. Dalam posisi ini, hubungan Azerbaijan dan Israel jauh lebih baik dibandingkan dengan Turki. Namun mungkin ini adalah salah satu saat di mana Azerbaijan juga menunjukkan banyak reaksi terhadap Israel. Mungkin telah meningkatkan minat di mata publik pemirsa Anda. Tetapi memang begitu. Namun demikian, sebenarnya ini tidak kurang atau tidak lebih dari reaksi lain yang biasanya mereka tunjukkan. Tentu saja saya yakin kenyataan bahwa banyak hal telah terjadi di wilayah tersebut dalam banyak kasus, termasuk keterlibatan Israel, Anda tahu, tidak mengalihkan perhatian dari tindakan khusus ini atau pernyataan khusus ini dari Turki dan Azerbaijan juga. Ketika berbicara tentang reaksi dan kecaman Turki terhadap tindakan Israel di Gaza, apakah Ankara kemudian menggunakan isu pengakuan genosida Armenia ini untuk memperluas tekanan terhadap Israel secara internasional dengan beberapa kritiknya? Saya tidak tahu, tapi apakah Turki atau negara lain membutuhkan alat lain untuk benar-benar memberikan lebih banyak tekanan kepada Israel tentang apa yang terjadi di Gaza? Maksud saya, semuanya dilakukan secara terang-terangan. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Kita tidak sedang membicarakan kemungkinan bukti dari 100 tahun yang lalu. Kita sedang membicarakan siaran langsung selama, Anda tahu, sejak apa yang terjadi setelah 7 Oktober. Hampir semuanya disiarkan langsung secara instan. Jadi saya rasa tidak ada negara yang membutuhkan alat lain seperti bereaksi terhadap penerimaan Israel atas apa yang disebut genosida Armenia untuk memberikan tekanan lebih.
Saya rasa tidak ada yang membutuhkan hal lain untuk memberikan tekanan lebih kepada Israel selain apa yang sudah Anda tahu disiarkan langsung selama 5-6 tahun terakhir. Anda tahu selama periode terakhir setelah apa yang terjadi setelah 7 Oktober. Baiklah Onur, saya senang Anda bersama kami di I24 News English. Terima kasih telah berbagi wawasan Anda dari Istanbul. Terima kasih. Kembali di studio bersama Duta Besar Mark Regev. Mark, saya yakin Anda punya banyak hal untuk disampaikan menanggapi wawancara ini. Saya penasaran bagaimana Anda akan menjelaskan keputusan Israel untuk melanjutkan pengakuan ini sekarang, karena hal ini sudah beberapa kali dibahas dalam sejarah Israel sebelumnya. Jadi mengapa sekarang ketika hubungan Israel dan Turki sedang berada di titik terendah? Jadi pertama-tama, hubungan Turki dan Israel memang sedang berada di titik terendah. Tapi hubungan kami dengan Azerbaijan baik dan Israel ingin mempertahankan hal itu. Tapi ketika Anda melihat pertanyaan ini, Anda harus memisahkan kebenaran sejarah dari politik. Sekarang kebenaran sejarahnya adalah memang banyak orang Armenia yang terbunuh pada Perang Dunia Pertama. Dan banyak orang di Barat, seperti yang Anda katakan dengan benar, Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan lainnya, telah menyebut ini sebagai genosida. Dan itu hampir menjadi konsensus internasional. Namun, saya ingin mengingatkan para pemirsa kita bahwa salah satu pakar tentang Timur Tengah yang paling terkenal, Bernard Lewis, mengatakan bahwa memang terjadi pembantaian, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai genosida karena genosida memiliki kriteria khusus. Anda tahu, Anda ingin menghancurkan dan melenyapkan suatu bangsa yang besar. Jadi dia membuat perbedaan itu. Dan kami di Israel tahu bagaimana kata genosida telah digunakan secara sangat tidak bertanggung jawab terkait perilaku Israel di Gaza. Jadi itulah Anda tahu, kebenaran dari isu ini masih diperdebatkan di antara sejarawan-sejarawan serius. Meskipun saya akan mengatakan bahwa konsensus yang dianggap benar secara politik adalah bahwa memang terjadi genosida. Mengapa Israel melakukannya sekarang? Selama bertahun-tahun, ketika ada tekanan terhadap Israel untuk melakukannya, bahkan dari teman-teman kami di Amerika, beberapa anggota Kongres yang paling pro-Israel sering datang kepada kami dan berkata, "Mengapa kalian tidak bisa mengakui? Kalian tahu kami mengakui Holocaust. Mengapa kalian tidak bisa mengakui ini?" dan sebagainya. Dan Israel selalu, karena hubungan baik dengan Turki, berkata, "Ya, Anda tahu, kami punya kepentingan lain, dan kami memiliki hubungan baik dengan Turki, dan kami tidak ingin mengganggu hubungan itu." Itu jelas sudah bukan faktor lagi. Hubungan Israel dengan Turki sekarang berada di titik terendah. Jadi Israel berkata, "Baiklah, kami bisa bergabung dengan konsensus Barat, setidaknya dalam isu ini." Tapi sekali lagi, saya pikir argumen sejarah tentang apa yang sebenarnya terjadi, jelas orang-orang Armenia dibantai. Jelas mereka diperlakukan dengan buruk. Jelas ada banyak kematian. Apakah itu merupakan genosida? Apakah ada upaya untuk memusnahkan bangsa Armenia? Itu masih menjadi perdebatan. Dan saya tahu bahwa tokoh-tokoh kredibel seperti Bernard Lewis berpendapat tidak, itu tidak terjadi. Mark, ketika berbicara tentang Azerbaijan, salah satu kemitraan regional terpenting Israel, bagaimana hal ini dapat memengaruhi hubungan tersebut? Jadi saya harap itu tidak akan terjadi. Maksud saya, mereka punya hak untuk tidak setuju dengan kita. Mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak menerima keputusan ini. Saya tidak melihat ini sebagai, Anda tahu, ini hanya perbedaan pendapat antara teman. Saya pikir ini tidak akan mempengaruhi hubungan. Kedua negara memiliki hubungan yang kuat. Mereka bekerjasama di banyak bidang untuk keuntungan kedua belah pihak. Dan saya melihat hubungan itu akan terus berkembang. Duta Besar Mark Regev, senang sekali Anda bersama kami di I24 News English. Kami selalu menghargai Anda berbagi wawasan. Terima kasih. Dengan senang hati.